Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Rakyat marah karena DPR gagal bekerja, gagal menghadirkan legislasi yang berguna, justru sibuk memperkaya diri. Apakah kemarahan rakyat dianggap tolol? Atau justru DPR yang tolol karena tidak pernah bercermin? Lihat juga bagaimana pejabat-pejabat lain, seperti seorang bupati di Pati, dengan congkak menantang rakyatnya sendiri. Silakan kalau bisa kerahkan demo 50.000 orang. Pertanyaan sederhana, sejak kapan pejabat dipilih untuk menantang rakyat? Bukankah jabatan publik itu untuk melayani rakyat, bukan menantang rakyat? Sikap semacam ini menegaskan bahwa banyak pejabat kita sudah kehilangan logika demokrasi. Mereka menganggap rakyat sebagai musuh, bukan pemilik sah negeri ini. Dan mari kita bicara soal uang. Fakta jelas menunjukkan pendapatan seorang anggota DPR bisa menembus 1 miliar rupiah per bulan. Zulfan Lindan pernah mengungkapkan bahwa gaji pokok hanyalah sekadar formalitas. Yang membuat fantastis adalah tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, hingga dana aspirasi. Perjalanan dinas ke luar negeri saja bisa mengantongi 250 sampai 350 juta rupiah sekali jalan. Kalau sebulan 4 sampai 5 kali, bayangkan berapa miliar yang masuk kantong. Lalu mereka masih berani berjoget-joget saat Presiden mengumumkan tambahan tunjangan 50 juta per bulan. Apakah itu wajah wakil rakyat? Ataukah itu wajah bangsawan baru yang hidup di atas penderitaan rakyat? Sementara di desa, petani terus merugi karena harga gabah anjlok. Nelayan meradang karena biaya solar mencekik. Tukang becak menjerit karena kalah oleh transportasi online. Buruh pabrik habis tenaganya demi gaji yang bahkan tidak cukup menutup kebutuhan pokok. Dan ironisnya, justru merekalah yang disebut jelata. Sungguh sarkasme terbesar dalam sejarah demokrasi kita. Rakyat yang bekerja keras dianggap rendah, sedangkan pejabat yang menghambur-hamburkan pajak rakyat merasa dirinya agung. Mari kita bertanya jujur, apakah DPR benar-benar wakil rakyat? Atau mereka kini berubah menjadi kasta baru, bangsawan modern yang lebih sibuk dengan rekening, tunjangan, dan perjalanan ke luar negeri daripada mendengar suara rakyat? Apakah mereka masih pantas disebut wakil rakyat jika yang keluar dari mulut mereka justru hinaan, arogansi, dan tantangan? Jika ada yang pantas disebut jelata, maka itu adalah pejabat yang kehilangan akal sehat. Jelata bukanlah rakyat kecil, melainkan mereka yang mentalnya kerdil, pikirannya sempit, dan moralnya bangkrut. Jelata adalah mereka yang mabuk kuasa tapi lupa diri, yang hidupnya digaji rakyat, namun menganggap rakyat sebagai bawahan. Maka jangan heran bila semakin banyak rakyat muak, kecewa, dan marah. Jangan salahkan rakyat bila ada yang bersuara keras, bila ada yang menuntut pembubaran DPR. Itu bukan karena rakyat tolol, tapi karena rakyat sudah jenuh melihat kesombongan yang dipertontonkan. Yang tolol justru pejabat yang masih merasa dirinya lebih tinggi, padahal tanpa rakyat ia bukan siapa-siapa. Dan pada akhirnya kita harus sadar, negeri ini bukan milik DPR, bukan milik partai, bukan milik pejabat. Negeri ini adalah milik rakyat. Rakyatlah pemilik sah republik ini. Tanpa rakyat, tidak ada DPR, tidak ada presiden, tidak ada pejabat. Maka jangan pernah merendahkan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan arah bangsa. Ingatlah satu hal, ketika pejabat mulai menantang rakyat, saat itulah rakyat harus lebih berani menantang balik. Saat pejabat semakin arogan, rakyat harus semakin kritis. Saat DPR merasa dirinya lebih tinggi, rakyat harus berdiri lebih tegak. Sebab pada akhirnya, bukan pejabat yang menentukan nasib bangsa, melainkan rakyat yang berdaulat. Bangun kesadaran, buka mata, gunakan suara dengan bijak. Lawan arogansi, lawan kesombongan, lawan pejabat yang lupa diri. Karena hanya rakyatlah yang mampu menyelamatkan negeri ini dari tangan mereka yang semakin hari semakin tidak masuk akal.